Pemirsa atau pengunjung konten kami yang saya hormati, perkenankanlah saya akan menyampaikan kesempatan yang baik ini tentang belusukan yang menginspirasi. Kita lihat terlebih dahulu apa arti belusukan. Kata belusukan diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jawa yang secara etimologis belusukan berasal dari bahasa Jawa dari kata dasar belusuk atau masuk dan akhiran an yang berarti masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu. Kata belusukan pernah menjadi populer di media cetak dan elektronik, di kalangan anggota dewan, pecinta tayangan TV, media sosial, kalangan profesional, praktisi, bahkan kalangan orang yang biasa yang bukan siapa-siapa dan sebagainya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kata belusukan sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang sangat mendukung kepantasan kinerja seseorang. Maka tidak aneh kalau sekarang ibarat sayup-sayup kita mendengarnya. Pemirsa, Allah berfirman, surat Al-Hajj 46, afalam yasiru fil ardi wa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Dengan menyebut ayat ini saya akan mengatakan demikian. Satu, kita telah diberi Allah dua penyangga belusukan, yaitu hati dan telinga. Dan kita juga telah dihantarkan dengan belusukan itu oleh mata. Maka jangan semakin parah menjadi orang yang tidak buta mata, tetapi buta mata hati kita. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan dua penyangga belusukan, yaitu hati dan telinga, yang tidak menyerap apa yang terjadi ketika kita melakukan belusukan. Nomor dua, saya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemangku jabatan, pemangku profesi, pemangku kepentingan yang ingin bereputasi tinggi dan mulia, atau untuk menjadi seorang yang baik bagi orang yang bukan siapa-siapa atau orang biasa, itu ada caranya, yaitu melakukan belusukan, berinteraksi, dan dengan memanfaatkan yang namanya hati dan pendengaran untuk kita dengar ada bisikan-bisikan apa dari lingkungan yang kita berada di situ. Nah, dengan cara ini, bagi pemangku kepentingan bisa mendengar misalnya masalah yang ada
terkait dengan sembako dan hal-hal penting seperti kelangkaan sesuatu, ketersediaan stok, ketersediaan gas, dan sebagainya. Dengan belusukan, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang fakir dan miskin. Misalnya dalam soal mencari makan, atau dalam bekerja, atau dalam memiliki rumah, membeli pakaian dirinya dan keluarganya. Mungkin juga sampai dengan sekolah untuk anak-anaknya. Dan masih sangat banyak jeratan masalah sehari-hari yang lain yang terjadi. Dan ini bisa dilalui dengan cara melakukan belusukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan. Mungkin ada orang yang peduli kepada orang miskin, ingin membantu orang miskin dari jeratan masalah-masalah yang serba kompleks yang dihadapinya. Ini butuh belusukan. Sebagaimana Allah katakan tadi, bahwa dengan hati, dengan pendengaran, kita bisa mendengar keluh kesah mereka. Apa yang menyebabkan mereka mungkin menderita, mungkin sulit keluar dari permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Itu pantas untuk kita dengar. Salah satu caranya melalui belusukan. Dan juga tidak ketinggalan bagi orang yang bukan siapa-siapa, artinya orang biasa. Sangat saya yakini ada hal-hal yang berguna kalau toh mereka juga melakukan belusukan. Mungkin ada inspirasi untuk bekerja dalam hal-hal tertentu, untuk mengembangkan potensi di daerah yang ia masuk ke dalamnya, dan seterusnya. Yang ini semua hanyalah sebuah wacana. Secara real tentu lebih dari apa yang saya sampaikan. Setujukah engkau dengan belusukan?